semuanya, perkenalkan nama saya Octaviana Blendavini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis regresi linear sederhana menggunakan SPSS versi 27. Karena itu, simak baik-baik videonya. Berikut sebelum kita memulai ke aplikasi SPSS-nya, terlebih khusus kita melihat data di Excel-nya. Ini merupakan data yang ada di Excel yang sudah saya buat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan datanya. Nah, di sini saya menggunakan regresi linear sederhana karena hanya ada variabel X dengan variabel Y. Variabel X-nya yaitu digital marketing, sedangkan variabel Y-nya keputusan membeli. Nah, di sini seperti teman-teman sudah lihat, sebelum kita mengoperasikan atau menguji data-data yang sudah saya cantumkan di Excel ini, sebelum kita ke SPSS-nya, kita terlebih khusus melihat apa sih tujuan dari uji hipotesis regresi linear sederhana ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini merupakan tujuan dari adanya uji hipotesis regresi linear sederhana. Nah, di sini ada tujuan dilakukan analisis regresi linear sederhana ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, di sini juga ada dasar pengambilan keputusan dari uji hipotesis regresi linear sederhana ini. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut ini saya akan langsung mengoperasikannya pada Excel terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data-data yang sudah saya buatkan tadi. Lalu kita copy data-data ini. Nah, untuk mengcopy paste data-data ini tuh mulai dari bagian digital marketing saja. Untuk respondennya itu tidak perlu ya. Jadi dimulai dari digital marketing atau variabel X-nya terlebih dahulu dengan variabel Y. Oke, kita salin sampai pada 61. Oke. Lalu kita salin. Kemudian kita ke SPSS-nya. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan dari SPSS versi 27. Nah, ini jika muncul seperti ini, teman-teman langsung close saja. Nah, di sini kita langsung mau copy paste data tadi yang dari Excel.
Nah, seperti inilah tampilan ketika kita sudah mengcopy file yang dari Excel tadi ke SPSS. Nah, ini di sini kan masih tulisan var 001 dengan var 002. Nah, untuk mengubah ini kita perlu ke variable view. Nah, pada variable view ini, nah di sini ada tulisan name. Di sini kita ubah menjadi text. Lalu untuk var 02-nya ini kita ubah menjadi Y. Kita ubah menjadi Y. Lalu X-nya var 01 tadi diubah menjadi X. Lalu berikutnya di sini ada desimal. Nah, desimal di sini kita ubah ke 0. Di sini juga kita ubah ke 0. Nah, untuk labelnya di sini kita tulis X-nya tadi kan mana tadi? Nah, di sini X tadi kan adalah digital marketing, terus Y-nya keputusan membeli. Nah, di sini berarti kita menuliskan kalau X-nya itu tadi digital marketing. Nah, di Y-nya ini label yang kedua ini kita tulis keputusan membeli. Nah, ini merupakan label yang sudah diubah. Lalu berikutnya kita ke data view. Setelah dari variable view ini tadi, setelah kita ubah ini, lalu kita kembali ke data view. Dari data view ini, lalu kita ke analyze. Nah, dari analyze kita ke regression. Dari regression kita ke linear. Nah, ketika kita ke linear, maka munculnya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini digital marketing tadi kan variable X. Kemudian keputusan membeli merupakan variable Y. Nah, di sini untuk dependennya ini kita simpan keputusan membeli atau variable Y-nya. Sedangkan untuk digital marketingnya kita simpan di independent. Nah, ketika sudah tampilannya seperti ini, ketika kita sudah mengubahnya, lalu kita klik OK. Nah, jadi teman-teman, ini sudah dia punya hasil outputnya. Output yang sudah dihasilkan dari data yang kita olah tadi, dari SPSS. Nah, ini merupakan data. Dari data ini mulai dari variable enter atau remove it, lalu ada model summary, lalu ada ANOVA, lalu ada covariance. Nah, di sini saya akan menjelaskan khusus pada covariance-nya saja karena untuk data tadi kan merupakan regresi linear sederhana. Dan untuk regresi linear sederhana itu, kita hanya menguji T-nya saja. Tetapi ketika kita variabel kita itu tentang variabel kita regresi berganda, maka itu uji F-nya itu kita maka ada uji F dan juga uji T. Nah, di sini karena linear sederhana saja, regresi linear sederhana, hanya ada variabel X dengan Y, maka difokuskan pada uji T saja. Berbeda kalau tadi regresi berganda berarti fokus uji F dengan uji T. Nah, jadi berikutnya kita akan melihat dasar pengambilan keputusan dari uji hipotesis linear sederhana itu tadi. Kita bisa lihat di sini. Nah,
Untuk dasar pengambilan keputusannya itu di sini ada yang pertama, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita lihat di sini apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, berikutnya kita lihat dasar pengambilan keputusannya untuk membuktikan apakah signifikannya itu 0,01 itu berpengaruh terhadap variabel Y, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini kita bisa lihat Oke. Jadi kita bisa lihat di sini dasar pengambilan keputusannya itu yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita lihat di sini apakah nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini yang sudah diuji tadi, data yang sudah saya uji, di sini ada 0,01. Nah, itu berarti nilainya itu signifikan dan dia itu berpengaruh terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y karena nilainya itu kurang dari 0,05. Nah, bisa kita lihat di sini kan untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini untuk nilai signifikannya kurang dari 0,05. Ini merupakan nilai signifikannya 0,01. Maka itu terbukti bahwa nilainya itu signifikan. Dan X berpengaruh terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikutnya kita akan melihat T hitungnya. Di sini T hitungnya yaitu 27,315. Nah, pada dasar pengambilan keputusannya itu kita lihat di sini untuk pengambilan keputusannya itu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu merupakan dasar pengambilan keputusan dari T hitung itu sendiri. Nah, kita lihat di sini T hitungnya itu 27,315. Berikutnya kita lihat pada T tabelnya untuk menentukan apakah dia T hitungnya itu lebih dari T tabel atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat T tabelnya di sini, karena di sini menggunakan regresi linear sederhana, berarti itu merupakan uji satu arah. Nah, jika uji satu arah, maka kita hanya melihat untuk dasar ketika kita mau melihat nilai dari T tabel itu sendiri, maka patokannya itu nilai yang di atas ini, yang 0,25 sampai dengan yang saya kasih tanda ini sampai dengan 0,01. Nah, ini merupakan patokan supaya kita melihat apakah nilai berapakah yang ada di T tabel itu sendiri. Karena mengapa patokannya yang angka yang sudah saya kasih tanda ini? Karena variabel atau regresi yang diuji sekarang ini adalah regresi sederhana, yaitu menggunakan uji satu arah. Berbeda ketika regresi berganda berarti uji dua arah. Begitu. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk menentukan T tabelnya itu,
rumusnya yaitu ini. Rumusnya T sama dengan A titik 2 dalam kurung DF sama dengan N kurang K diketahui. Nah, di sini untuk rumusnya itu N-nya untuk data yang sudah saya buat di sini kan 60. Terus K-nya di sini sama dengan 2. K-nya itu sama dengan 2 karena variabelnya hanya X dengan Y. Nah, untuk N-nya ini jumlah seluruh data yang sudah saya buat tadi 60. Berarti 60 dikurangi 2 itu sama dengan 58. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk di sini ada nomor 58. Kita bisa lihat tabelnya itu sama dengan 0,05. Di nomor 8 berarti ini. (1,67155). Kita lihat di T hitungnya tadi berapa. Oke, kita ke T hitung. T hitungnya tadi. Nah, untuk T hitungnya tadi kan 27,315. Nah, di sini itu sangat dia punya nilainya di sini tuh 1,67155. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada dasar pengambilan keputusannya, jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, tadi kan untuk T hitungnya itu kan 27 berapa di sini tadi? 27,3115. Ini 27,3115. Sedangkan T tabelnya 1,67155. Nah, berarti di sini X berpengaruh terhadap X itu variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y karena dia lebih besar nilai T hitungnya daripada nilai T tabelnya tadi. Pengambilan keputusannya di sini tadi kan jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka bisa kita lihat di sini berarti 27,315 ini sudah menjelaskan di mana variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Karena T tabelnya sendiri tadi itu cuma 1,67155. Jadi, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan semoga dimengerti. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan juga, saya jelaskan juga, semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.